Halo Teknolovers, apa nih yang ada di benak kamu kalau mendengar negara serumpun? Yes, Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini sama-sama terletak di Asia Tenggara dan kerap melakukan hubungan kerjasama, bahkan saling bantu jika menghadapi kesulitan. Namun, ada hal menarik yang bisa kita ulik dari keduanya, yaitu soal militer. Bagaimana sih kekuatannya jika kita adu dari berbagai lini? Yuk simak ulasan aku perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia. Tapi sebelum lanjut, udah klik subscribe belum nih? Klik dulu ya sekalian loncengnya, karena aku bakal hadir menyuguhkan informasi menarik setiap hari, spesial untuk kamu. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia. Namun sebelumnya, kedua negara telah menjalin kerjasama sebelum masing-masing negara merdeka, yakni di masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga kejayaan Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-17. Serta di masa penjajahan, hubungan antar penduduk dan kekerabatan telah terjalin dengan erat satu sama lain. Ya, begitulah yang dilansir dari laman kemlu.go.id. Namun di luar dari hubungan kekerabatan kedua negara, bagaimana jika kita melihat keunggulan untuk sektor militer? Dari situs Global Firepower, Indonesia menduduki peringkat ke-16 dari 140 negara di dunia, sedangkan Malaysia berada di urutan ke-44. Sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia, Indonesia memiliki tentara prajurit yang terbilang banyak, yaitu 400.000 personil aktif dan 400.000 personil cadangan. Sementara Malaysia memiliki 110.000 personil aktif dan 52.000 personil cadangan. Tak heran jika pasukan mereka sedikit. Dari peringkat jumlah penduduk, Malaysia menduduki peringkat ke-41, jauh dari Indonesia. So, untuk total prajurit jelas ya, Indonesia mengungguli Malaysia. Nah, selanjutnya kita ke sektor udara. Pesawat tempur Indonesia memiliki 41 unit, Malaysia 26 unit. Pesawat serangan khusus Indonesia 38 unit, Malaysia memiliki 13 unit. Pesawat pengangkut Indonesia 64 unit, Malaysia 18 unit. Untuk pesawat latih, Indonesia memiliki 109 unit, sedangkan Malaysia 40 unit. Pesawat misi khusus, Indonesia memiliki 17 unit, sedangkan Malaysia hanya 4 unit. Helikopter militer Indonesia memiliki 188 unit, sedangkan Malaysia 42 unit. Terakhir, helikopter serang, Indonesia memiliki 15 unit dan Malaysia tidak memiliki 1 unit pun. Untuk sektor udara tanpa dijumlahkan pun bisa terlihat ya, Indonesia punya banyak armada dibanding Malaysia. Kekuatan udara Indonesia menempati posisi ke-28, sedangkan Malaysia ke-61. Dan ya, kembali sektor udara Indonesia mengungguli Malaysia. Next, kita ke kekuatan darat. Tank Indonesia memiliki 332 unit, sedangkan Malaysia hanya 48 unit. Kendaraan lapis baja Indonesia 1.430 unit, Malaysia 1.380 unit. Artileri gerak Indonesia 153 unit, sedangkan Malaysia tidak memiliki 1 unit pun. Lalu untuk artileri derek, Indonesia sudah memiliki 366 unit, sedangkan Malaysia 196 unit. Proyektor roket Indonesia 63 unit, Malaysia 54 unit. Nah, jika dijumlahkan, armada darat Indonesia sebanyak 2.344 unit, sedangkan Malaysia 1.678 unit. Dan lagi-lagi Indonesia unggul dari Malaysia. Next, kita ke sektor laut. Untuk kapal induk, Indonesia dan Malaysia sama-sama tidak memiliki 1 unit pun. Begitupun kapal perusak, sama-sama tidak memiliki 1 unit pun. Untuk frigates, Indonesia memiliki 7 unit, sedangkan Malaysia 10 unit. Kapal korvet Indonesia memiliki 24 unit, sedangkan Malaysia hanya 6 unit. Untuk kapal selam, Indonesia memiliki 4 unit dan Malaysia 2 unit. Kapal patroli Indonesia memiliki banyak, yaitu 179 unit, Malaysia 32 unit. Kapal perang ranjau, Indonesia memiliki 10 unit, sedangkan Malaysia 4 unit. Dari data ini, kembali Indonesia punya banyak armada laut yang didominasi dengan kapal patroli. Indonesia hanya kalah banyak dari jumlah frigates. Selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi bahan penilaian suatu negara dikatakan kuat militernya, yaitu ketersediaan anggaran militer, logistik, dan sumber daya alam.
Mari kita lihat dari anggaran militer terlebih dulu. Indonesia memiliki 9,2 miliar dolar, sedangkan Malaysia 3,8 miliar dolar. Untuk besaran anggaran militer, Indonesia menduduki peringkat ke-31, sedangkan Malaysia ke-57. Oke, lanjut untuk hutang luar negeri. Indonesia memiliki 344,4 miliar dolar, sedangkan Malaysia 217,2 miliar dolar. Lanjut untuk cadangan emas dan devisa. Indonesia memiliki 130,2 miliar dolar, sedangkan Malaysia 102,4 miliar dolar. Keseimbangan kemampuan belanja, Indonesia memiliki 3,4 triliun dolar, sedangkan Malaysia 977,5 miliar dolar. Berikutnya kita lihat sektor logistik. Indonesia memiliki 129,366 juta jiwa angkatan kerja, sedangkan Malaysia 15,139 juta jiwa angkatan kerja. Indonesia memiliki 9.879 unit kapal sipil, sedangkan Malaysia 1.748 unit. Selain itu, Indonesia memiliki 16 pelabuhan dan terminal utama, sedangkan Malaysia 9 pelabuhan dan terminal utama. Selanjutnya, Indonesia memiliki sepanjang 437,759 km cakupan jalan raya, sedangkan Malaysia sepanjang 98,721 km. Indonesia juga memiliki sepanjang 5.042 km rel kereta api, sedangkan Malaysia 1.849 km. Indonesia juga memiliki 673 bandara, sedangkan Malaysia 114 bandara. Terakhir, mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam, mencakup minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer. Untuk produksi minyak, Indonesia tahun ini memproduksi minyak sebesar 775.000 barel per hari, sedangkan Malaysia 645.000 barel. Sementara itu, Indonesia mengkonsumsi minyak 1.630.000 barel per hari, sedangkan Malaysia 835.000 barel. Terakhir, untuk cadangan minyak, Indonesia memiliki 3 miliar 310 juta barel, sedangkan Malaysia 3 miliar 600 juta barel. Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia. Hubungan kedua negara ini kerap kali mengalami pasang surut. Potensi kerjasama maupun potensi konflik antar dua negara terbilang besar. Saat ini investor-investor dari Malaysia banyak yang berinvestasi di Indonesia. Hal itu tentu membantu pemerintah Indonesia dalam menangani pengangguran. Sementara investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit, sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oke deh, sekian ya segmen versus kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Sampai jumpa besok dan terima kasih sudah menonton.